parameter fisikanya. Kemudian ada parameter kimianya. Tapi juga misalnya ada parameter biologinya yang dipakai untuk menyusun atau melihat kadar kualitas air itu sendiri. Nah, itu seperti apa yang ingin Bapak Ibu lakukan, maka harus dikeluarkan dengan apa yang menjadi harapan dari riset ini. Jadi kalau sudah ada masalah, maka dibuat rumusan tujuan, baru ditentukan mau pakai metode apa menyelesaikan masalah tersebut. Nah, gunakan juga di sini kalau diksinya pakai kata kerja ya, diksi atau pemilihan kata. Jadi katanya itu harus kata kerja yang dapat diukur. Misalnya berapa besar, berapa luas, berapa berapa isi, berapa volumenya, itu harus ada harus ada diksi pemilihan kata yang bisa diukur dari apa yang ingin Bapak Ibu selesaikan. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya konteksnya tuh mengetahui. Kalau Bapak Ibu mengetahui, dia tidak ada ukurannya. Kalau misalnya Bapak Ibu mengetahui, makanya riset di S1 tuh lebih banyak karena riset-riset pemula, makanya kalau ada pertanyaan dengan konteks misalnya mengidentifikasi, mengetahui, itu diperbolehkan dalam konteks mahasiswa S1. Tapi kalau mahasiswa S2 harus ada indikator yang dipakai untuk mengukur berapa besar, berapa banyak, berapa luas, berapa berat yang dimunculkan dalam pertanyaan penelitian. Atau bisa saja kalau dia nanti larinya ke risetnya itu adalah riset kualitatif atau pertanyaan-pertanyaan yang lebih muatannya ke sosial, maka harus ada faktor pengungkit di situ. Siapa yang nanti akan menjadi orang kunci untuk menyelesaikan soal. Misalnya kalau penelitiannya lebih ke arah aspek kelembagaan, maka saudari mahasiswa harus mengeluarkan kira-kira siapa yang akan menjadi orang kunci untuk menyelesaikan masalah. Biasanya itu dengan macam-macam, ada bisa pakai ISM atau interpretatif structural modeling, tapi juga bisa pakai AHP, AWOT atau SWOT. Nanti lihat di situ merumuskan kira-kira siapa yang menjadi kunci atau menjadi poin dalam menyelesaikan suatu masalah atau suatu soal. Nah, itu beda kalau misalnya Bapak Ibu, kalau tadi misalnya kita ingin penelitian yang bersifat kuantitatif. Halo, bisa didengar? Siap. Bisa didengar? Bisa, Bapak. Bisa, Ya, Bapak. Bapak. Siap. Iya, jadi indikator itu yang menjadi penting untuk menentukan siapa yang wajib Bapak Ibu, kalau misalnya nanti dia larinya kepada penelitian sosial, maka nanti orang siapa yang menjadi kunci dalam penyelesaian sesuatu masalah atau suatu soal yang muncul di lapangan. Dan jadi pemilihan itu biasanya kalau penelitian risetnya itu adalah riset kepada keberlanjutan, maka nanti di dalam riset yang dikerjakan Bapak Ibu harus soal atau tujuan terakhir itu harus ada strategi yang dikeluarkan. Strategi dalam menyelesaikan masalah lingkungan. Strateginya apakah strateginya dengan menggunakan pendekatan teknologi, atau strategi dengan pendekatan kelembagaan, atau strategi dengan inovasi. Nah, itu harus dikeluarkan oleh Bapak Ibu. Kalau strategi yang dikeluarkan, nanti akhirnya membuat, kalau AHP pasti ada pilihan-pilihan. Jadi kalau pilihannya mau pakai pilihan pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga, dan seterusnya. Kita bisa membuat alternatif-alternatif solusi, sehingga nanti alternatif itu yang kita tawarkan kepada pemerintah atau mungkin stakeholder terkait. Berdasarkan apa yang kita
teliti. Kalau misalnya mau dibuat skenario, bisa dibuat, keluarkan juga skenario. Boleh misalnya dibuat skenario kalau pertanyaan ini berkaitan dengan kebijakan, strategi kebijakan, maka pemerintah biasanya dia diberikan opsi-opsi. Kalau riset ini tujuannya untuk membantu dinas kehutanan dan lingkungan hidup, maka diberikan opsi. Kalau pakai opsi ini risikonya begini, kalau pakai opsi ini risikonya begini. Kalau pakai opsi ini ada risikonya begini. Jadi bisa dibuat opsi-opsi keberlanjutan supaya bisa dipilih oleh pemangku kepentingan. Mereka nanti mau pakai opsi yang mana. Jadi Bapak Ibu tidak bersifat memaksa. Jadi sekali lagi riset yang dikerjakan oleh saudara-saudari mahasiswa dan juga para dosen itu sifatnya obligatif atau pilihan. Jadi kita tidak bisa memaksa orang mengikuti kehendak kita. Jadi kita hanya memberikan solusi, ini loh yang paling bisa memungkinkan untuk dilakukan. Tapi jangan Bapak Ibu di dalam saran itu atau di dalam kesimpulan itu bahwa kalau mau Yotefa bersih maka harus begini, harus begini. Kalau itu tidak menjamin karena di masyarakat itu dia sangat dinamis. Jadi kita ide atau hasil kajian kita itu tidak 100% bisa diimplementasikan oleh pemerintah daerah karena bisa saja ada opsi lain yang ditawarkan oleh peneliti lain yang sekiranya mungkin lebih bagus dibandingkan riset yang kita sampaikan. Jadi seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu supaya jangan terlalu ambisi atau terlalu gegabah ketika merumuskan sebuah kesimpulan dalam riset itu. Nah, kemudian yang berikut, hipotesis. Hipotesis ini kita sebut dengan jawaban sementara atas permasalahan penelitian, dan jawaban sementara ini harus diturunkan secara deduktif dari pustaka ya yang relevan. Memang membaca banyak referensi media online, tapi juga membaca dari jurnal-jurnal yang sudah pernah dipublish terhadap lokasi yang kita teliti. Kalau misalnya kayak Yotefa itu sudah terlalu banyak orang penelitian. Jadi kita tidak terlalu susah. Yotefa, kalau cagar alam siklop justru riset terhadap siklop masih kurang. Jika kita bandingkan dengan Yotefa. Siklop itu masih kurang sekali penelitiannya. Dengan Danau Sentani masih kurang. Dibandingkan kalau kita buka di Google itu kita cari publikasi, Danau Sentani sama siklop risetnya masih kurang. Dibandingkan dengan penelitian terhadap Yotefa. Jadi kalau nanti Bapak Ibu menelusuri pustaka yang relevan, bisa dicarikan pustaka-pustaka tersebut yang menerangkan tentang objek atau subjek yang kita teliti. Kalau objek pada lokasi atau tempat di mana kita teliti, danau, Teluk Yotefa, Gunung Siklop, itu masuk dalam objek penelitian. Kalau masyarakat Enggros Tobati, masyarakat Sentani, itu masuk di dalam subjek penelitian. Jadi karena itu dalam memposisikan masyarakat pemilik atau masyarakat yang punya sumber daya tadi, maka kita harus melakukan diskusi atau observasi lebih dulu untuk menentukan atau membuat semacam jawaban-jawaban sementara terhadap apa yang sudah Bapak Ibu observasi di lapangan. Nah, terus kemudian hipotesis umumnya berupa pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian korelatif, kausal, komparatif, eksperimental, sebagian hanya deskriptif. Jadi misalnya kalau korelatif itu hubungan satu dan lainnya, berkorelasi ya, berhubungan. Kalau kausal komparatif itu bersifat sebab akibat yang dibandingkan. Jadi misalnya kalau kita tambah unsur ini atau kita tambah indikator ini, dia bisa menurunkan atau meningkatkan kualitas lingkungan atau bisa menurunkan kualitas lingkungan. Kalau eksperimen biasanya ada kontrol dan juga ada perlakuan. Nah, biasanya penelitian eksperimen ini lebih banyak kita laksanakan di laboratorium, tapi juga bisa kita lakukan eksperimen di lapangan. Misalnya kalau eksperimen lapangan banyak dilaksanakan oleh teman-teman yang background pertanian.
Ada eksperimen, misalnya mereka ingin menentukan komposisi pupuk yang tepat agar uh, apa jagung atau mungkin komoditi yang dikembangkan itu bisa berkembang atau bertumbuh secara optimal. Maka pemilihan konsentrasi pupuk itu bisa ditambahkan pada jenis tanaman yang dipilih. Kalau konsentrasinya ditingkatkan, bagaimana dengan hasil yang nanti dicapai? Hasilnya itu berupa misalnya volume gram atau kilogram dari komoditi yang kita kembangkan. Kalau penambahan pupuk dengan konsentrat sekian, misalnya mampu meningkatkan hasil panen yang lebih besar dibandingkan dengan konsentrat sekian. Nah, itu proses itu biasanya dilakukan dalam eksperimen. Nah, eksperimen ini juga uh, bisa dilakukan lebih banyak pada umumnya di laboratorium. Kalau kita ingin menambahkan konsentrasi unsur tertentu pada percobaan kita, bisa dilakukan secara tertutup dilakukan secara eksperimen di laboratorium. Misalnya eksperimen yang dilaksanakan untuk melakukan uji coba pada sel atau pada jaringan, bisa dilakukan proses eksperimen secara tertutup di laboratorium dengan menambahkan indikator kimia tertentu agar melihat kira-kira ada terjadi perubahan pada bentuk atau pada objek yang kita lakukan uji coba tadi. Kemudian hipotesis juga nantinya akan diverifikasi melalui penelitian empiris. Jadi sudah ada penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya untuk nanti membuktikan terhadap apa yang sedang dikerjakan oleh Bapak Ibu. Kalau selama ini misalnya ada data yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Jayapura terhadap misalnya unsur nitrit di Danau Sentani, itu bisa menjadi pembanding bagi Bapak Ibu untuk membuat hipotesis. Misalnya ada kajian yang sudah pernah dikeluarkan oleh DLHK di Kabupaten Jayapura bahwa kandungan nitrit di Danau Sentani sebesar 27%. Nah, di situ Bapak Ibu bisa membuat dalam bentuk pertanyaan penelitian atau hipotesis berdasarkan data tadi. Dibuatlah fakta empirisnya bahwa ada kandungan nitrit di Danau Sentani sekian persen yang bisa mempengaruhi misalnya kesuburan danau atau air Danau Sentani itu sendiri. Kemudian ada hipotesis juga yang memuat uraian singkat tentang teori dan hasil penelitian. Jadi ya, itu lebih pada halo, itu lebih pada makna, topik dan masalah dan gejala yang diteliti. Sehingga Bapak Ibu akan sangat memahami hal tersebut. Kemudian yang berikut, hipotesis juga menjadi acuan dalam merumuskan metode yang sesuai. Tentu tadi sama dengan pertanyaan penelitian atau perumusan masalah penelitian. Dan itu juga ada hubungannya dengan tujuan daripada penelitian, sehingga nanti penempatan metode itu juga disesuaikan dengan pertanyaan ataupun hipotesis penelitian atau dugaan sementara daripada riset yang ingin Bapak Ibu kerjakan. Kalau dia akan menggunakan apa namanya itu modeling, berarti Bapak Ibu tadi sudah saya jelaskan perlu ada data time series yang menjadi acuan Bapak Ibu bikin model. Dalam model mau dibikin model 10, 15 tahun atau 25 tahun bisa dibuat modelnya. Ya itu saja mungkin Bapak Ibu pada kuliah kita sore hari ini. Saya buka kesempatan, mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Izin Bapak Daniel. Iya, bertanya. silakan Pak Daniel Tandi, silakan. Bapak izin, kalau kesimpulan itu apakah poinnya harus sama dengan jumlah tujuan Bapak?
Terima kasih. Ya, kalau biasanya begitu, kalau di metodologinya dia harus berhubungan antara rumusan masalah, tujuan, metode yang dipakai, dan nanti kesimpulan yang dicapai. Jadi kalau ada tujuannya ada 3, maka kesimpulannya itu bisa jadi kesimpulan 3. Tapi itu dia tidak harga mati. Kesimpulan bisa menjadi sub-sub kesimpulan juga bisa. Itu pun nanti tergantung dari hasil yang ditemukan oleh Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu tujuannya aja misalnya untuk mengetahui kualitas air Danau Sentani. Kualitas air Danau Sentani berarti parameter untuk menentukan kualitas air Danau Sentani boleh dibilang baik, kurang baik, atau sangat kurang baik, misalnya seperti begitu. Tapi nanti di subkesimpulan, Bapak Ibu bisa membuat subkesimpulannya adalah kurang baik karena meningkatnya unsur X, kurang baik karena menurunnya unsur Y, seperti itu. Jadi bisa di breakdown dalam bentuk sub-sub kesimpulan. Tapi selama ini kebanyakan dosen di program pasca sarjana baik S2 atau S3, mereka biasanya langsung melihat antara rumusan masalah yang dibuat oleh saudara-saudari mahasiswa dihubungkan dengan tujuan, rumusan tujuan, kemudian dilihat juga metode yang dipakai, kemudian juga dilihat dengan hasil yang dicapai, baru kemudian yang mahasiswa tersebut merumuskan kesimpulan. Jadi ada benang merahnya antara rumusan masalah, tujuan, metode, analisis, kemudian kesimpulan. Jadi biasanya dosen yang memeriksa karya mahasiswa baik tesis maupun disertasi itu dia gampang dengan melihat ada relevansi, ada koneksinya tidak antara rumusan, tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Mungkin begitu Pak Daniel. Siap Bapak, terima kasih. Iya, ada lagi? Silakan. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan kuliah kita sore hari ini. Kita akan ketemu lagi hari Senin ya. Hari Senin, kita akan dalam seminggu, dalam 2 minggu ke depan ini kita akan kuliah Senin Jumat. Senin Jumat, kalau jadwal dikirimkan oleh Prodi itu kuliah sampai 31 Desember. Tapi saya tidak akan kasih kuliah sampai di situ, makanya saya padatkan di Senin Jumat, sehingga paling tidak sebelum Natal kita sudah selesai dengan UAS. Seperti itu. Bisa ya Bapak Ibu? Siap. Siap. Ya Bapak, bisa Bapak. Baik, terima kasih. Selamat sore semua. Terima kasih Bapak. Sore Bapak. Sore. Terima kasih Bapak. Boleh, Bapak. Dokter, terima kasih. Siapa yang solo itu? Biji-biji itu punya semua ya.